Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Atas taufiknya telah mengantarkan kepada kita semua sebagai umat muslim di hari yang sangat berbahagia, yaitu pada hari raya Idul Fitri, yang seluruh muslim pada hari ini, bahkan di seluruh penjuru dunia, ikut merayakan kebahagiaannya, karena kaum muslimin atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala telah berhasil menyempurnakan ibadahnya selama 1 bulan penuh di bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan. Sehingga pada hari ini kaum muslimin mereka berbahagia karena keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan insya Allah Ta'ala mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya puasa Ramadan merupakan kesempatan terbesar bagi seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar mereka bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala begitu cinta dengan amalan puasa yang dilakukan oleh seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amalin ibni Adam lahu illa siyami, fa innahu wa ana ajzi bih." Sesungguhnya amalan anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa, dan sesungguhnya puasa itu adalah untukku, dan akulah yang akan memberikan balasan kepada mereka. Para ulama kita menjelaskan bahwa hadis ini yang kita pahami adalah pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tanpa batas, berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala begitu cinta dengan amalan puasa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian kaum muslimin juga pada hari ini berbahagia karena mereka keluar dari bulan suci yang mulia dalam keadaan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa Ramadan memiliki keutamaan yang begitu istimewa sebagai sebab digugurkannya dosa kaum muslimin dan muslimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka pada hari ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa yang telah kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah berlalu. Kemudian pada hari ini juga kaum muslimin mereka berbahagia karena mereka telah keluar dari bulan suci yang mulia dalam keadaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya gelar takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa ini untuk kaum muslimin dan muslimat agar terbentuk di dalam pribadi mereka menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya insyaallah ta'ala ketakwaan itu tidak hanya kita bentuk pada momen bulan puasa Ramadan saja, akan tetapi yang terpenting adalah takwa itu kita jaga sampai pada bulan-bulan yang lain.
setelah Ramadan berlalu. Karena bertakwa setelah Ramadan berlalu merupakan tanda diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini dengan diberikannya pahala tanpa batas, dengan diberikannya ampunan oleh Allah, dan dengan mendapatkan gelar takwa, sudah sepantasnya kaum muslimin berbahagia dengan bahagia yang sangat bergembira. Karena Nabi SAW mengatakan orang-orang yang berpuasa itu mereka mendapatkan dua kebahagiaan yang besar. Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Sesungguhnya orang-orang yang berpuasa mereka akan memperoleh dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama kata Nabi SAW yaitu farhatun 'inda fitrih. Mereka akan berbahagia ketika mereka berbuka puasa. Ketika kita mengingat hari-hari di mana kita berpuasa, kita menanti waktu berbuka dengan anak dan istri kita, dengan keluarga terdekat kita, sampai tiba waktunya berbuka puasa, maka kaum muslimin mereka sangat bergembira, berbahagia dengan waktu berbuka puasa. Dan puncak kebahagiaan itu adalah pada hari ini, di mana kaum muslimin mereka berbuka dan setelahnya tidak ada lagi puasa. Kemudian kata Nabi SAW, kebahagiaan yang kedua yaitu wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, yaitu orang-orang yang berpuasa mereka akan berbahagia ketika mereka berjumpa dengan Rabb-Nya. Ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, mereka begitu bergembira. Karena Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat akan mengatakan kepada seluruh orang-orang yang beriman, "Aina shaimun? Aina shaimun? Di manakah orang-orang yang berpuasa?" kata Allah. Di manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka orang-orang yang berpuasa pun mereka berdiri memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan kepada mereka, "Masuklah ke dalam surga melalui sebuah pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan." Ketika itu pun kaum muslimin yang berpuasa Ramadan mereka berbondong-bondong memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pintu tersebut ditutup, menandakan bahwasannya pintu Ar-Rayyan tidak akan bisa dimasuki oleh siapapun kecuali oleh orang-orang yang berpuasa, menandakan ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh, Allah kasih ganjaran yang spesial. Allah khususkan balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Inilah dua kebahagiaan yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa. Bahagia ketika mereka berbuka dan berhari raya, dan bahagia ketika mereka berjumpa dengan Rabb-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini bulan Ramadan telah berlalu. Tentunya akan banyak sekali cerita indah di dalamnya. Akan banyak sekali kenang-kenangan dan pelajaran serta hikmah yang dapat kita ambil dari hari-hari kita melaksanakan ibadah puasa. Maka di antara pelajaran penting yang dapat kita ambil selama kita berpuasa Ramadan, yaitu yang pertama, puasa mengajarkan kepada kita agar kita bisa ikut serta merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin, bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu secara harta, di mana mereka merasakan kelaparan sepanjang hari. Maka orang-orang yang berpuasa merasakan itu, sehingga kita diajarkan agar kita bisa memiliki rasa kepekaan sosial, peduli terhadap sesama kita. Kita membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kita memberikan dari sedikit harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Bahkan ini diwajibkan bagi orang-orang yang telah diberikan kemampuan berupa harta. Bahkan ada ancaman, siapapun yang menahan hartanya, tidak mau memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya, maka dia bukan orang-orang yang
beriman, kata Nabi SAW. Meskipun 1000 kali dia mengucapkan amanah, saya beriman kepada Allah, keimanannya dusta, karena dia menahan-nahan haknya orang-orang yang fakir dan miskin di dalam harta yang Allah berikan kepadanya. Nabi SAW bersabda, "Ma amana bi man bata sab'anan wa jaruhu ja'i'un ila janbihi wa huwa ya'lamu bih." Tidak dikatakan beriman seorang hamba yang ia tidur di waktu malam hari maupun pada waktu siang hari, sementara ia tahu bahwasannya ada tetangganya yang sedang kelaparan namun ia tidak mau membantunya. Tidak dikatakan beriman. Ia tidur dalam kondisi perutnya kenyang, ia maupun keluarganya, sedangkan tetangganya dia tahu tidak ada makanan di rumahnya namun ia tidak mau membantunya. Tidak dikatakan beriman, kata Nabi SAW. Yang walaupun ia menyebutkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya ribuan kali, keimanannya dusta, kata Nabi SAW. Kita akan beriman, diakui keimanan kita oleh Allah dan Rasulnya manakala kita merasa peduli terhadap keadaan di lingkungan sekitar kita. Kita merasa cinta, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak dikatakan beriman seorang hamba apabila ia tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kita sangat cinta kepada diri kita, kepada keluarga terdekat kita. Padahal cinta kepada orang lain juga sama, sebagaimana kita mencintai diri kita dan anggota keluarga kita. Ketika kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, seharusnya juga kita harus menginginkan kebaikan untuk orang lain. Inilah yang diajarkan dalam agama kita, agar kita bisa memiliki rasa kepedulian terhadap sosial. Maka puasa mengajarkan kepada kita agar kita bisa saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain. Nabi SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Saling mengasihilah kalian antara satu dengan yang lainnya. Siapa yang mengasihi orang-orang yang ada di bumi, maka ia akan dikasihi oleh makhluk yang ada di langit. Maka ini ganjarannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Orang-orang yang cinta kepada sesama, maka para malaikat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadanya. Kaum muslimin, jemaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa mengajarkan kepada kita agar kita bisa menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah seorang diri, akan tetapi senantiasa bersama dengan anggota keluarga kita. Kita saling mengajak, saling menasihati, saling memberi motivasi kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita tercinta, agar kita bisa sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan hanya sibuk sendiri tanpa memperdulikan anggota keluarga kita. Ketika kita mengingat kembali ibadah puasa yang kita lakukan, bagaimana seorang suami atau seorang istri saling membangunkan di malam hari untuk makan sahur, dan bagaimana seorang istri dia menyiapkan menu untuk makan sahur dan berbuka puasa untuk keluarganya. Kemudian bagaimana seorang kepala rumah tangga ia mengajak anak dan istrinya untuk ke masjid, melaksanakan sholat dan sebagainya. Ada kebersamaan dalam ibadah. Maka inilah yang kita harapkan setelah Ramadan berlalu, agar kita tidak hanya sibuk sendiri dengan ibadah kepada Allah, akan tetapi kita punya kewajiban untuk mengajak anak dan istri kita untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anggota keluarga kalian dari siksaan api neraka. Allah tidak mengajarkan untuk kita menjaga diri kita sendiri saja, tetapi juga kita harus mengajak anak dan istri kita agar kita bisa sama-sama menjaga agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari asap neraka, dan agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Inilah yang kita harapkan, adanya kebersamaan di dalam kita menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah kita berpuasa, yaitu puasa mengajarkan kepada kita agar kita bisa menjaga ibadah sholat kita.
ketika kita mengingat kembali masa-masa berpuasa, di mana kaum muslimin mereka sangat antusias, bersemangat mereka untuk mengerjakan sholat. Bahkan mereka saling mengajak satu sama lain agar bisa menjaga sholat 5 waktu. Bahkan tidak hanya dikerjakan di rumah tetapi juga di masjid. Bahkan bukan hanya sholat yang wajib tetapi juga sholat sunnah. Sangat bersemangat. Bahkan orang-orang kaum muslimin sebelum datangnya puasa mereka enggan untuk sholat. Namun ketika puasa Ramadan datang, mereka pun bersemangat untuk sholat. Ini menandakan ada kemampuan kita untuk bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah sholat yang harus kita jaga setelah Ramadan berlalu. Karena sholat ini jemaah sekalian adalah perkara yang sangat mendasar di dalam agama kita. Siapa yang menegakkan sholatnya, dia telah menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Sesungguhnya sholat itu membedakan antara statusnya dia sebagai seorang muslim dengan orang-orang kafir. Nabi SAW bersabda, "Inna bainar rujuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah." Sesungguhnya yang menjadi pembeda atau pembatas antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir adalah sholat. Ketika dia melaksanakan sholat, maka terjaga statusnya sebagai seorang muslim. Namun ketika dia meninggalkan sholat, dikhawatirkan ia terjerumus dalam status kekafiran dan kemusyrikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita jaga sholat kita. Kita sangat bersemangat untuk melakukan amalan-amalan yang lain berupa sedekah, infak, sumbangan untuk masjid, saling tolong menolong, berbakti kepada orang tua. Bahkan haji dan umrah tidak akan berguna kaum muslimin manakala kita tidak menegakkan ibadah sholat 5 waktu. Karena sholat Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tolak ukur diterima atau tidak terimanya amal kita yang lain. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperiksa, akan diperhitungkan nanti ketika di hari akhirat, yaitu sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baik seluruh amalan. Dan apabila sholatnya buruk, maka akan menjadi buruk seluruh amalan. Yang walaupun kita bersedekah dengan 1 burung emas, yang walaupun kita berumrah dan berhaji beberapa kali, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita meninggalkan sholat. Maka kita jaga sholat kita jemaah sekalian. Tidak berarti Ramadan selesai maka selesai pula sholat kita. Justru Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita terbiasa dengan sholat, sehingga kita siap menghadapi bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, agar kita juga bisa mendirikan sholat-sholat kita, terutama sholat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kemudian jemaah sholat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang kami bisa sampaikan, yaitu di antara hikmah puasa Ramadan, puasa mengajarkan kepada kita tentang bagaimana tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak lain aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka sangat terlihat kaum muslimin mereka beribadah kepada Allah pada bulan suci Ramadan. Sangat nampak bahwasannya tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia adalah untuk beribadah kepada Allah. Sangat terlihat ketika di bulan suci Ramadan. Maka seharusnya itu pun terlihat juga pada bulan-bulan setelah Ramadan berlalu. Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya pada bulan Ramadan juga sama dengan Allah yang memerintahkan kita untuk ibadah kepadanya pada bulan Syawal, pada bulan Dzulhijjah dan pada bulan-bulan yang lain. Mengapa kita hanya menyembah Allah pada bulan Ramadan saja, namun kita meninggalkan Allah pada bulan-bulan yang lain? Kita telah menjadi hambanya Ramadan, bukan menjadi hamba Allah. Begitulah kata para ulama kita. Para ulama kita mengatakan, "Kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin." Jadilah kalian hamba Allah dan jangan menjadi hamba Ramadan. Orang-orang yang menjadi hamba Ramadan, yaitu ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya musiman saja. Musim puasa Ramadan datang, ia pun beribadah kepada Allah. Selesai musim Ramadan, selesai pula ibadahnya kepada Allah. Maka orang-orang yang ibadahnya seperti ini merupakan orang-orang yang celaka. Sebagaimana para ulama kita menyebutkan,
bi'sal qauma qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang di dalam mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pada bulan Ramadan saja. Mereka sholat pada bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan berlalu pula sholatnya. Setelah Ramadan berakhir pula sedekahnya. Setelah Ramadan selesai pula baca Qur'annya dan amalan-amalan yang lain. Maka orang-orang semacam ini merupakan seburuk-buruknya kaum. Kita beribadah kepada Allah jemaah sekalian sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah oleh kalian Allah sampai datang kepada kalian kematian. Bahkan Allah tegaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah kepada Allah, bertakwa kepadanya, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kalian berada, baik itu pada bulan Ramadan maupun pada bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah, kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan ibadah kita selama bulan suci Ramadan dalam rangka kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari raya yang berbahagia ini, marilah kita menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Selepas sholat Id ini dilaksanakan, marilah kita bergegas untuk segera melakukan ziarah, saling mengunjungi, terutama kepada anggota keluarga kita terdekat, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudari kita, kepada tetangga kita, kepada kerabat dekat kita, kepada handau taulan kita. Ketika ada hubungan yang selama ini mungkin pernah retak, mungkin pernah renggang, maka pada momen hari raya ini merupakan kesempatan yang sangat tepat untuk kita bisa memperbaiki semuanya. Kita saling mengucapkan kata-kata selamat sebagaimana Nabi SAW mengajarkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan amal ibadah kalian. Kemudian kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Dan ketika kita merasa kita pernah mengucapkan kata-kata yang salah dan keliru, ketika kita merasa kita punya tindakan yang salah, maka segeralah kita mendatangi orang-orang yang pernah kita berbuat salah kepadanya untuk kita meminta keriduannya dan meminta maaf. Semoga dengan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kemudian kita memperbaiki hubungan kita dengan manusia, menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita dan menjadi sebab ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua sebagaimana Allah beri taufik kita pada bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Juga Allah beri taufik kepada kita untuk beribadah kepada Allah untuk pada bulan-bulan setelah Ramadan berlalu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan suci yang mulia, bulan puasa Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami memohon ampun kepadamu atas segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kami yang telah berlalu maupun yang akan datang, dosa-dosa yang kami telah lakukan dengan sengaja maupun yang tidak kami sengaja.
dosa-dosa kami yang besar maupun dosa-dosa kami yang kecil, dosa-dosa yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ya Allah yang Maha Pengampun, mudahkanlah kepada kami agar senantiasa bisa bertaubat kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Suriya wa fi Myanmar wa fi Afghanistan wa fi kulli makan. Allahumma ihfaz biladina wa biladal muslimin min kulli syarrin. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun